Terima kasih juga pada mitra-mitra Kering atas sambalannya acara ini. Terima kasih sebelumnya. Ini kali ketiga saya datang ke Banyuwangi, tapi yang kedua sudah lama. Nah ini saya baru lagi setelah pandemi ya, setelah pandemi ini. Nah saya kemarin juga diajak keliling-keliling dan kondisinya memang cukup luar biasa Pak. Pertanian di Banyuwangi ini cukup luar biasa. Nah, itu saya lihat ada buahan ya, di sana ada jagung, ada yang lain. Ya, itu menurut saya ini potensi yang besar lah Banyuwangi untuk pertanian. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Mas. Saya Roni Rianto, kebetulan saya ini dari produsen pupuk Hayati Birbos. Kita dari perusahaan PT Agro Indah Permata 21. Jadi kalau Bapak lihat di kemasan ini ada PT AIP 21. Nah itu adalah perusahaan kami, di mana kami berlokasi di Bogor produksinya. Ya, produksinya di Bogor. Di sini kita memproduksi pupuk Hayati hanya untuk PT Kering Indonesia. Bukan hanya. Jadi Bapak tidak akan menemukan produk yang sama ya di perusahaan-perusahaan lain. Atau di yang lain, atau di toko-toko yang beredar itu tidak ada. Ya. Jadi Bapak kalau mendapatkan Birbos ini hanya untuk di Kering saja. Ya, jadi memang kami tidak membuat produk ini untuk dipasarkan di toko-toko. Ya. Karena khawatir kalau kita pasarkan secara umum itu banyak nanti pemalsuan-pemalsu. Jadi kita bikin produk eksklusif hanya dengan Kering Indonesia. Ya. Seperti tadi promo-promo tadi dijanjikan ada dapat kaos, kebetulan saya udah pakai kaosnya ya. Nah ini cuma ya yang saya sesali gini tuh, tadi bilangnya kan kalau beli 12 liter ya, 12 liter ya kalau nggak salah, dapat satu kaos ya. Nah saya ini dari tahun 2009 dengan Kering udah mensuplai berapa ribu dus ke Kering, hanya dapat satu. Ya, boleh jawabnya satu kulit. Ya, tapi mudah-mudahan ke bapak-bapak ibu-ibu di sini ya, ya itu sesuai dengan janjian nanti paling tidak satu dus dapat satu kaos. Ya. Makanya bapak ibu enak kaosnya, memang enak. Ya, dingin tidak panas. Beda. Nah, tadi lagi Pak, di sini kita mau silaturahmi. Ya, kebetulan selama ini kan kita produksi itu tidak pernah bertemu dengan siapa sih pemakainya. Kita hanya fokus untuk diproduksi saja, tapi kita nggak tahu siapa pemakainya. Karena yang datang ke kita hanya Kering saja, Pak. Ya, dan hanya Kering. Kita tidak berkenan bahwa ada pihak lain untuk datang. Nah, jadi Kering ini yang sering kita temui dan saya nanti ke depannya akan sering ada roadshow seperti ini untuk mengetahui. Nah, makanya saya pengen dapat masukan-masukan juga dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian supaya kita bisa memperbaiki, Pak. Ya, artinya kita tidak hanya diam di situ saja untuk memproduksi, tapi juga kita harus selalu mengupdate. Ya, artinya harus selalu memperbaiki apa sih yang ada kekurangan di produk kami ini. Kami juga butuh masukan. Jadi kalau bisa jangan yang baik-baik saja Pak diceritakan, boleh cuma ceritakan aja Pak. Ya, supaya kami bisa mengkoreksi dan kita bisa memperbaiki ke depannya. Ya, seperti apa yang harus Oke, kita langsung saja di sini Pak. Dengan sesuai dengan judul di sini, kunci dengan Birbos. Ya. Nah, kalau kita bicara untung itu berarti kita harus bisa menekan biaya produksi, lalu meningkatkan hasil panen. Ya, tadi ada yang bilang sama-sama dari belakang, wah itu masuk tuh, kan begitu ya. Jadi biaya produksi itu turun, biaya hasil panen meningkat, di situ baru kita mendapatkan untung. Nah, tapi untuk mendapatkan itu semua kita harus tahu dasarnya dulu kenapa. Kenapa hasil pertanian sekarang ini lebih menurun dibanding dengan tahun-tahun dulu? Setuju Pak? Ya. Jadi dulu orang tua kita dulu tanpa pupuk kimia, ya kan, tanpa tambahan lainnya hasilnya lebih meningkat. Saya ketemu petani padi Pak.
itu dulu dia bisa menghasilkan sampai dengan 12 ton zaman kakeknya. Ya. Nah, tapi zaman orang tuanya dia sendiri itu bisa menghasilkan 10 ton, 8 sampai 10 ton. Nah, zaman petaninya dia sendiri di milenial sekarang ini yang harusnya informasi sudah banyak, ya, pupuk sudah tersedia, hasilnya hanya 6 ton, bahkan kurang. Nah, kalau saya tanya kenapa Pak seperti itu, nggak ada yang tahu. Saya sudah kasih pupuk sudah penuh Pak, dikasih perawatan pembelajaran sudah semua Pak, tapi hasilnya tetap menurun. Ya, nah ini dasar yang mau saya jelaskan. Ya, saya jelaskan kenapa bisa terjadi penurunan ya, produksi. Ya. Berikutnya Mas. Nah, kalau kita lihat di sini Pak, ya, ini sedikit ya, kita nggak lama, bahwa untuk menyusun tanah subur itu, ya, paling tidak tanah itu mengandung udara, air, dan mineral, ya, nah, serta ada kandungan bahan organik, ya, 6% saja. Ya. Tapi ini itu akan bisa sempurna apabila ada kandungan mikroorganisme tanah. Ya, mereka lah yang bekerja. Artinya mikroba itu yang ada di dalam pupuk biobos ini fungsinya adalah sebagai koki atau juru masak. Ya, nah ini juru masak. Jadi kalau kita punya bahan makanan, kita punya apa yang tersedia tapi tidak ada yang memasak juga nggak bisa kita makan. Ya, contoh di dapur kita banyak makanan, banyak sayuran, banyak beras, ada tahu. Tapi kita nggak diolah, siapa kita nggak bisa makan. Ya. Nah ini fungsinya dari biobos ini adalah dia koki, juru masak yang menyediakan untuk kita makanan. Ya, berikutnya. Nah, seberapa penting sih mikroorganisme itu bagi tanah dan tanaman? Ya. Nah, di dalam biobos ini, bapak-bapak itu memang tidak terkandung NPK, tidak ada NPK karena ini bukan pupuk organik. Ya. Ini adalah pupuk hayati, di mana isinya mikroorganisme yang hidup, ya. Nah, kalau di dalam sini dia hidup, tapi dalam posisi tertidur atau dorman, ya. Kapan dia aktif? Nah, dia aktif kalau dicampur dengan air. Ya, setelah dicampur air, dia akan aktif. Nah, setelah aktif harus segera diberikan kepada tanah atau tanaman. Ya. Nah, salah satu fungsinya apa? Itu dia mengikat nitrogen dari udara. Ya. Nah, di udara ini nitrogen ada 76%, itu nitrogen, sisanya oksigen. Jadi selama ini kita mengenal bahwa udara ini penuh dengan oksigen. Ya, udara ini penuh dengan nitrogen. Ya. Nah, di dalamnya itu ada nitrogen ini yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, yang berikutnya mengurai sampah dan residu organik. Ini yang terpenting Pak. Ya, jadi residu-residu yang ada di dalam tanah itu, ya, yang selama ini pakai pupuk kimia, coba bayangkan. Kalau sampah di atas, kita tahu Pak, ini kardus Pak. Ya, yang bermanfaat ini setrikanya Pak, tapi bungkusnya kan tidak bermanfaat. Ya, begitu juga kalau kita kasih urea atau pupuk kimia. Nah, di dalam pupuk kimia itu ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang residu di dalam tanah. Nah, ini makin lama makin keras. Dulu kita kalau bajak sawah itu satu dengkul Pak, masuk, masuk ya. Nah, sekarang satu mata kaki aja sudah bagus. Karena tanah makin keras. Nah, disitulah kenapa harus digunakan mengurai sampah residu ini, ya. Supaya tadi tanah kembali subur seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita dengan biobos ini mengembalikan kesuburan tanah seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, kita kembalikan. Kemudian menekan patogen tulang tanah, kemudian meningkatkan ketersediaan hara, kemudian degradasi ya racun yang berasal dari pestisida. Nah, ini rata-rata yang jadi masalah. Kalau kita sudah panen mengirim barang untuk diekspor atau untuk dipasarkan ke pasar-pasar tertentu, itu kendalanya masih ada residu kimia ya, di dalam buahnya itu. Nah, itu biasanya ditolak Pak. Kalau diekspor itu mereka nggak mau kalau masih ada residu kimia. Nah, dampak dari pupuk kimia, ya, kalau kita menggunakan itu, tanah menjadi keras. Tadi saya sampaikan, ya, tanah menjadi keras, kemudian mudah kering, ya. Di sini mikroba tanahnya tidak tersedia, ya, perakaran juga pendek, gitu, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini kadang-kadang petani suka sembarangan ya menggunakan pupuk kimia.
Karena indikasi bahwa tanaman itu hijau, biasanya dia melihat dari kesuburannya. Ya, kalau tanah itu daun itu hijau, itu dia lihat tanah subur, tanahnya subur. Tapi kalau melihat daunnya kuning, dia tambah urea. Betul Pak? Nah, tanah daunnya kuning tambah lagi urea. Nah, itu yang menjadi masalah di sini bahwa jangan sembarangan gunakan pupuk kimia itu, karena belum tentu itu kekurangan unsur hara. Bisa jadi karena pH-nya yang terlalu tinggi, asalnya terlalu tinggi. Ya, nah pupuk kimia mahal. Ya, sekarang Kementan sudah sarankan bagaimana menggunakan pupuk organik. Ya, jadi harus dipadukan. Pupuk organik itu tersedia semua di lahan kita. Ya. Nah, solusi terbaik ya untuk kita membuat tanah itu subur dan sehat itu dengan menggunakan caring biopos. Di mana dengan menggunakan dengan menggunakan caring biopos, dia adalah yang mengandung mikroorganisme. Nah, bakteri-bakteri inilah dia yang akan bekerja untuk menyuburkan tanah di dalam perkebunan kita atau pekarangan kita. Nah, berikutnya. Nah, kandungan ini sebagian Pak ya, ini sebagian saja yang ada di dalam isi dari pupuk biopos ini. Isinya itu lebih dari 3.000 bakteri. Ya, tapi kalau kita sebutkan secara umum inilah. Ya. Nah, ini ada superbacter untuk menambah N, ada yang meningkatkan kadar N, ya. Mikrobosolutik itu yang menghasilkan kalium Pak ya, untuk dia memulai bahan organik. Nah, Pseudomonas ini yang menghancurkan dia residu. Bacillus dia menghasilkan hormon pertumbuhan. Oke, berikutnya. Nah, formula lain adalah formula bentuk cair sehingga mudah diserap tanah. Ya, kalau kita pakai yang powder, ya, itu harus menunggu hujan baru dia bisa masuk ke dalam tanah. Tapi kalau cair dia langsung bisa terserap di akar tanaman. Dia mengandung bakteri unggul hasil proses isolasi dan pembiakan murni, ya, karena tidak mengandung yang bersifat najis seperti kotoran hewan. Jadi di dalam biopos ini tidak ada kandungan kimianya, tidak ada kandungan dari kotoran hewan atau bahan-bahan organik lainnya. Ya, jadi murni pengembangbiakan bakteri. Yang keempat, mengandung hormon pertumbuhan. Ini yang membedakan antara biopos sama produk-produk lain, contohnya M4. Ya, M4 ini di sini bakteri saja, tidak mengandung hormon pertumbuhan alami. Ya, nah yang 5 itu meningkatkan kapasitas penapan tanah terhadap udara dan air, menghasilkan panen meningkat. Ya, nah ini minimal 20 sampai 50. Ya. Menguraikan residu pestisida di dalam tanah. Tadi yang terpenting adalah bagaimana residu pestisida ini bisa terurai, tidak terserap ke dalam batang, buah dan daun sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Tidak ada efek samping yang merugikan. Ya, jadi kalau mau pakai berlebih pun ini tidak ada overdosis, tapi kita bicara lagi masalah efisiensi juga, gitu ya. Nah, dapat digunakan untuk semua jenis pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Ya, jadi mau dipakai untuk tanaman apapun bisa. Ya, dapat digunakan pada berbagai macam jenis lahan. Ya, mau lahan pasir, mau lahan yang liat atau lahan yang gambut itu juga bisa. Berikutnya, nah ini yang terpenting dari biopos dibanding produk lain adalah dia sudah tersertifikasi organik. Ya, ini bapak-bapak ibu bisa lihat, ini lingkaran hijau ini itu sertifikasi organik. Nah ini kita nggak sembarangan untuk menempelkan ini, karena ini diawasi oleh KAN. Ya, diawasi oleh KAN. Ini dia adalah badan sertifikasi nasional. Ya, dia yang akan memantau ya, bahan baku yang ada di dalam sini harus terstandarisasi organik. Ya, bahkan kita di pabrik nih Pak, di produksi kita itu bekas karung saja, misalkan kita bawa ubi, bawa jambu, atau apa, pakai karung kita tulisan urea atau NPK gitu. Kadang-kadang kan kita sembarangan aja pun atau apa. Itu terlihat oleh mereka, itu dicoret Pak. Produksi kita tuh dicoret, sehingga kita nggak boleh memproduksi lagi, di stop produksi kita. Jadi cukup ketat Pak dari KAN ini dari Nobis. Kita tidak akan mendapat sertifikat itu kalau misalkan ditemukan ada temuan-temuan bahwa di situ ada kandungan lain. Ya, padahal itu hanya karung saja untuk bawa, bukan untuk digunakan. Itu saja bermasalah, apalagi dia temukan barangnya gitu. Oke. Nah ini adalah
izin edar dari Kementan. Ya, jadi produk kita resmi sudah ada izin edarnya. Nah, ini sudah aman, dan karena untuk mendapatkan izin edar ini kita harus ada namanya uji mutu, ya, dan uji efektivitas. Ya, uji mutu itu bisa 1 bulan, uji efektivitas itu bisa 6 bulan lebih, tergantung dari komoditas apa yang kita uji. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini jangan lupa juga terkait sama tadi dengan yang Kementan. Nah, ini jumlah kandungan glukosa dengan produk glukosa lain. Nah, di sini diuji hasil uji efektivitas punya standarisasi minimal 10⁻7 untuk jumlah populasi bakterinya. Ya, jadi itu batas minimal. Ya, kalau misalkan batas ini tidak dipenuhi oleh kita, maka izin edar kita tidak akan dikeluarkan oleh Kementan. Ya, jadi ini harus Bapak pelajari dengan produk-produk sejenis lainnya. Pastikan bahwa produk ini harus standar Kementan. Ya, jadi di Kementan sendiri dia sudah punya standar, Pak. Ya, ini standar dari Kementan, ini hasil yang harusnya dicapai oleh kita. Nah, ini. Oke, berikutnya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana caranya kita bisa menekan biaya produksi? Apakah dengan memberi biopos ini terus jadi tambah biaya produksi kita? Itu tidak, Pak. Ya, ini kita ambil contoh di padi ya, Pak ya. Ini semua penggunaan bibit, pupuk konvensional yang lainnya itu sama. Tinggal ada penambahan biopos. Ya, dimana kalau dengan konvensional kita membutuhkan kebutuhan itu 3 kintal, 1 kintal sampai 2 kintal. Nah, kalau dengan menggunakan biopos itu kita kurangi 50% Pak pupuk kimianya. Ya, sehingga hasil konvensional itu bisa terlihat Pak, itu lebih mahal dibanding dengan menggunakan biopos. Ya. Nah, di sini ada selisih penggunaan biopos bisa sampai 26 sampai 27%. 26,5% di situ. Ya, kalau setara kira ratusan ribuan. Nah, ini cukup lumayan untuk kita siap musim itu disimpan untuk kita bisa membeli untuk kebutuhan yang terpenting. Oke, berikutnya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa untuk tanaman semusim itu kita pakai 6 liter per musim. Nah, kemudian untuk tanaman keras kita pakai 3 sampai 12 liter sebetulnya per tahun, di mana setiap 3 bulan pertama kita berikan per 3 bulan. Untuk selanjutnya setelah bulan ketiga digunakan lagi bulan ke-6, gunakan lagi bulan ke-9, gunakan lagi bulan ke-10. Jadi per 3 bulan. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya yang tanpa biopos. Ini kelihatan jumlah anakan ya. Dan waktu panennya lebih cepat. Nah, bulirnya sudah berisi, tapi daunnya masih hijau. Ya, rata-rata yang pengguna biopos seperti itu. Bulirnya berisi, daunnya masih hijau. Oke, berikutnya. Nah, ini panen timun di Cianjur meningkat 40%. Oke, berikutnya. Nah, ini Pak, ini yang terpenting Pak ya. Jadi perbandingan menggunakan pupuk lain ya. Di Kota Pontianak, di sana tanahnya juga asam, ya, tanah bagus. Nah, di sini ada pupuk kimia A, pupuk kimia B, di sini pupuk kimia C, ya. Nah, tapi yang menggunakan biopos itu dia lebih subur, ya. Tetap menggunakan kimia, tapi hanya kurangi 50% saja. Ya. Berikutnya, nah, hasil penggunaan biopos, bulirnya dia lebih banyak. Ya, baik. Penanganan. Nah, nanti hal bagaimana ini bisa terjadi, ya, atau pengen tahu seperti apa nanti pertanyaan dari Bapak atau masukan-masukan Bapak. Nanti ada sesi tanya jawab Pak, ya. Dan sesi itu nanti kita bisa lebih banyak mendalami lagi, ya. Apa sih sebetulnya menurut ya? Mungkin sementara itu yang kami sampaikan, nanti ada banyak dari panitia akan memberikan hadiah-hadiah yang kecil Bapak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon dengan keikhlasan tepuk tangan Bapak Ibu buat beliau ini. Mungkin sudah banyak belajar, tapi mungkin nanti masih ada mudah-mudahan mungkin ya. Betul nggak kira-kira? Mungkin nanti ada undang-undang yang ingin
sampaikan atau gini, kita akan ada sesi tanya jawab sekarang. Mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah dulu pakai Virgo atau sudah pakai Virgo atau ingin tahu sesuatu tentang hal apapun, mungkin bisa ditanyakan. Mungkin kita cuma sekitar 5 hari. Sementara 5 dulu pertanyaan ya. Kita bertanya 5 dulu. Mungkin siapa yang angkat tangan yang bertanya? Oke, Pak Andrew, bentar Pak. Pak, maaf. Berdiri tidak apa-apa ya. Dengan nama siapa dan benarnya? Terima kasih Bapak siapa tadi? Bapak Roni telah disampaikan tadi. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa yang menunaikan. Begini, setelah tadi diuraikan panjang lebar dari publikasi yaitu dari Bios. Jadi kita sebenarnya tidak asing ya. Artinya tidak asing itu banyak produk-produk yang mirip-mirip seperti itu. Nah ini karena dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Nah sekarang menurut saya kami di daerah itu banyak mas. Sekarang itu memang bagian selatan adalah banyak tanaman jeruk dan mangga. Ini produk unggulan kami. Sebenarnya banyak permasalahan. Tadi sampaikan bahwa ini di jeruk ataupun di buah naga. Yang saya tanyakan di buah jeruk Bapak, karena kami juga punya samping bekerja di instansi juga punya lahan. Ya kami alami Bapak. Untuk beberapa tahun ini kalau 5 tahun terakhir ini memang sulit dan luar biasa Pak. Ya, untuk perawatan kemudian dari jenis mulai dari pendidikan kemudian perawatan ini luar biasa sulit sekali. Oleh karena itu kami tanyakan apakah ini terkait dengan unsur atau tanah yang ada di petani kami sehingga pertumbuhannya kurang sempurna. Oleh karena itu kesempatan ini kami juga berpengalaman, artinya melihat dari kondisi yang ada di sawah kami ini luar biasa. Saya sangat, apalagi kenaikan dengan pupuk sekarang. Kalau tadi ini pemakaiannya kan kalau menurut saya itu memang sangat mirip. Tetapi pada dasarnya itu petani itu harganya itu instan. Nah ini loh Pak. Nah sehingga nanti bagaimana cara untuk agar keberadaan ini bisa terwujud ini dengan memakai upah ini dari Bios ini loh Pak. Nah ini yang kedua, karena ini bukan produk mungkin di sini baru, tentu Bapak petani di sini perlu bukti di mana ladang dem lah, dikatakan dem itu panglah lapang untuk petani sehingga nanti petani itu tidak ragu melihat saja sudah untuk produknya ini saya yakin tertarik sekali. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Saru Pak Boy. Pak Boy. Oke Pak Boy. Pak Boy dari mana Pak? Dari Jakarta. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Boy. Ini belum jawab ya, saya sampaikan lagi Bapak Ibu. Karena kan ini juga lagi luar biasa ya, bulan puasa dan sebagainya. Dan pertanyaan dari Pak Boy mungkin cukup mewakili juga yang lain. Intinya adalah unsur hara ya, atau tanah itu kenapa kok buah naga nggak bisa maksimal kayak dulu, tanamannya cuma berapa tahun sudah rusak kayak gitu Pak ya. Mungkin itu Pak pertanyaannya ya. Oke, dan sebelum kita dijawab ya, jadi ini mumpung lagi ada promo, jadi mulai sekarang sudah bisa juga melakukan yang ingin pembelian juga bisa ya, mulai beli paket dan nanti kuponnya bisa langsung didapatkan, dan nanti pembelian terbanyak langsung dapat hadiah utama Anda. Pembelian terbanyak tangki suan akhirnya dapat sun. Mungkin nanti teman-teman di sini yang ada di sana ada Mbak Bunga sama Mbak Yani, mungkin bisa berdiri, maaf Mbak Bunga sama Mbak Yani. Nah yang di belakang itu nanti teman-teman di sini akan cantik-cantik Bu Pak. Maksudnya nanti kalau mau belanja dan sebagainya bisa langsung ke beliau atau mungkin bisa angkat tangan, nanti akan didatangi sama bagian yang mengundang ya Pak ya, sambil kita langsung dijawab ya. Oke, jadi nanti langsung kalau mau beli paket langsung dapat kupon dan dapat kesempatan dapat hadiah. Jadi mulai sekarang bisa langsung di order. Mungkin Pak Ronald satu-satu dulu aja Pak ya. Oke siap. Terima kasih Pak Boy atas terhadap bulan tersebut. Tadi pertanyaannya adalah penggunaan penanaman buah naga ini Pak, yang
sudah 5 tahun ini kok hasilnya tidak baik. Tapi setelah 5 tahun, oh jeruk ya sudah 5 tahun ini tidak baik. Tapi waktu tahun pertama sampai keempat itu bagus ya Pak. Ya, nah jadi itulah Pak. Ya, itu baru jarak waktu 5 tahun. Ya, apalagi penggunaan kimia yang dari tahun 70. Ya, kan program pemerintah ini setelah 19 itu lagi mulainya penggunaan pupuk kimia sebetulnya. Ya, dulu dikasih pupuk kimia Pak, berkarung-karung, petani tidak mau pakai. Itu dijual ke sungai, hanya diambil karungnya saja untuk hasil panen. Nah sekarang untuk lepas dari kimia itu nggak bisa, betul Pak? Ya? Betul apa benar Pak? Betul ya? Nah, itu ada yang bilang benar. Dua-dua, yang harusnya benar Pak, karena nggak ada pahlawan kebetulan Pak. Ya, yang ada pahlawan kebenaran. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya, jadi karena tanah ini sudah jenuh Pak. Tanah ini sudah jenuh. Nah, jadi dengan jenuhnya tadi penggunaan pupuk kimia, tadi saya sampaikan Pak, dulu di sawah itu satu mukul masuk Pak, bajak itu. Karena satu mata kaki berarti tanah itu menjadi pendangkalan, menjadi keras. Nah, keras ini karena adanya residu kimia yang ada di dalam tanah tidak bisa dibuang. Kalau sampah kemasan ini, ketika ini kita ambil, kemasannya kita buang, itu kelihatan Pak posisinya di mana. Tapi kalau sampah di dalam tanah kita nggak tahu posisinya di mana. Nah, siapa yang akan membersihkan itu dan siapa yang akan mengurai itu? Itu adalah bakteri yang ada di dalam biogas ini. Ya, jadi dia akan bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi sehingga tanah ini kembali menjadi subur. Jadi cerita Bapak ini sama dengan cerita para petani sayur yang ada di Lembang, Bandung, Pak. Ya, nah di sana juga sama. Itu bertani sayur sudah bertahun-tahun sampai sekarang tanahnya nggak bisa ditanami sayur lagi. Mereka bertanya, kok nggak bisa ditanam lagi? Pak dari dulu ini tanah ini ditanam sayur. Kok sekarang malah nggak bisa ditanam sayur? Ya, nah itu karena kondisi tanahnya sudah jenuh. Ini yang harus Bapak sekarang kembali lagi menggunakan bahan organik, ya, dengan diutamakan adanya mikroorganisme tanah. Itu yang berfungsi untuk mengurai residu-residu tadi. Ya, bahkan sekarang tanah itu lebih cenderung ke asam. Ya, nah ini yang pernah diperhatikan oleh petani. Tadi saya sampaikan bahwa setiap daun tidak hijau itu dikasih urea, ya, indikasinya hanya seperti itu. Tapi tidak pernah ngecek berapa sih pH tanahnya itu, gitu. Ya. Nah, sehingga itu yang menjadi penggunaan pupuk tidak akan efektif. Bapak mau pakai pupuk seberapa banyak pun tidak akan bisa diserap oleh tanah kalau pH-nya asam. Sama halnya kalau kita ada sakit lambung di sini atau asam lambungnya tinggi, pernah ada yang alami nggak asam lambung tinggi? Coba katakan. Ada yang pernah mengalami sakit asam lambung nggak? Ada? Pernah semua ya? Nah, kalau asam lambung kita naik, kita mau dikasih makanan seenak apapun di meja makan, itu nggak bisa kemakan Pak. Kalau tetap saya makan itu akan muntah lagi. Nah, begitu juga tanah. Kalau asam di tanah itu tinggi, mau dikasih pupuk seberapa banyak pun tidak bisa diserap. Bahkan saya dengar cerita petani saya udah kasih pupuk Pak, saya udah kasih ini, Pak, hasilnya tetap begini. Nah itu karena pH tanahnya yang tinggi. Tapi insya Allah nanti ke depannya, ya Bapak-Bapak Ibu, dari kali ini akan ada produk untuk pembenah tanah. Ya, insya Allah minggu depan, ya, kalau sebenarnya ya, jadi nanti minggu depan Allah sudah bisa ada Bapak-Bapak Ibu, ya. Dan sekarang Bapak sudah sampai di gudangnya Beling, ya. Nah, insya Allah sudah berkenan. Itulah nantinya kita bisa menurunkan pH tanah, supaya jadi seperti itu. Yang kedua tadi, yang kedua tadi apa? Gimana Pak tadi? depo. Ya, oke. Kalau kalau depo tadi saya Bapak Ibu bisa hubungi mitra-mitra kami yang ada di sini langsung ditujukan karena beliau yang tahu lokasinya di mana. Iya. Ya, mungkin itu. Ya, oke, tepuk tangan buat itu adalah kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau untuk apa namanya demplot mungkin di Jeruk di Banaga nanti ada sesi Pak, testimoni Pak. Dan orang-orangnya di sekitar Anda
tapi kita sembunyikan dulu nanti biar tahu atau koncoku tak bang seperti itu. Tenang aja Pak, nanti kita akan ada beberapa karena di Banyuwangi sudah lumayan banyak yang apa pakai hebo jadi aman. Oke, itu pertanyaan pertama, gimana Pak Boy? Aman ya? Nah, oke. Oke, tepuk tangan Pak Boy. Oke, maaf. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke. Nama tanamannya apa? Dari mana? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi dari Tegal Trimo. Saya mau tanya, saya kan namanya petani biasanya harus ikut juga Pak Mandur memang kami sama semangka pagi. Saya mau tanya, kenapa tahun yang lalu saya setiap menanam semangka pagi, setiap sebelum pembungaan itu istilahnya kalau orang tak bilang jeplak Pak, apa mungkret apa gimana dia? Itu sebenarnya itu dari faktor apa yang bisa seperti itu dan kita tahu solusinya itu gimana? Soalnya pada saat itu saya nanam 3 kali Pak, satu musim panen semuanya jong. Bilangnya sama dan sudah saya kasih tanya-tanya gimana pun, tapi kalau ada PPL jawabannya ya belum ketemu itu Pak. Mohon. Tapi belum pakai bebas gitu ya? Belum masih, karena saya mengenal bebas masih belum lama, jadi saya mau tanya dan tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, Pak Roni Dengan Pak siapa? Pak Hadi. Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. Pada prinsipnya adalah kebutuhan tanaman itu ada 3 unsur yang utama, ya, N, P, dan K. Ya, dimana ini ada fungsi masing-masing nih Pak. N itu untuk menghasilkan daun, ya, atau di masa PPKP. Nah, di masa generasi itu dibutuhkan P dan K. Nah, kalau saat terjadi di penggunaan menjadi bermasalah, berarti itu masalah kekurangan unsur fosfat. Ya, P-nya itu Bapak mengalami kekurangan. P itu sebetulnya di dalam tanah itu sudah tersedia Pak. Ya, hanya masih terikat oleh mineral-mineral yang mana, ya, sehingga tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, sehingga tanaman tidak akan bisa mendapatkan P yang dibutuhkan, sehingga bunga itu tidak akan bisa terus berbunga atau gitu ya Pak ya? Bukan, langsung apa? Bunker itu Pak? Iya, bunker ya, semuanya. Iya, jadi karena kekurangan fosfat tadi Pak. Fosfat dan kaliumnya Bapak bisa tambahkan. Tapi kalau usah khawatir, kalau Bapak menggunakan biobos ini, di sini ada namanya bakteri selulotik. Nah, dia itu yang menguraikan tadi ikatan fosfat tadi. Ya, jadi sangat sama seperti kalau kita minum aqua tuas atau kita beli nasi pecel lah, gitu ya. Kalau masih diikat sama daun jati, ini masih ada ya? Pecel pakai daun jati? Ada ya? Kayak kertas Rasanya pernah makan. kertas minyak. Tapi kalau masih diikat ya, kita nggak bisa makan kan Pak? Karena masih terbungkus gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati pecel itu? Nah, kita harus buka dulu ikatannya. Tapi kan tanaman nggak punya tangan Pak, dia nggak punya akar. Ya kan? Dia hanya akar tanaman saja Pak. Nah, siapa yang melepaskan ikatan itu? Makhluk hidupnya adalah mikroorganisme Pak. Ya, atau mikroba selulotik tadi itu yang akan membuat ikatan-ikatan tadi supaya tersedia untuk tanaman dan akar bisa menyerap. Nah, kalau akar sudah bisa menyerap berarti masuk ke dalam batang, ya, dalamnya sehingga dia bisa menguatkan bunga, bisa membuka buah artinya. Ya, jadi seperti itu kendala Bapak selama ini. Jadi makanya gunakanlah Pak di situ biobos, di situ akan secara alami. Jadi Bapak punya anak buah Bapak. Kalau Bapak siramkan biobos, anak buah Bapak ada yang bekerja di dalam tanah. Ya, itu terima kasih. Oke, jadi ternyata tangan K sama P, ya P sama K ternyata ya permasalahannya. Dan mungkin juga dari faktor tanah yang belum ngecek pH. Jadi karena kendalanya petani di sini itu kalau nanam cara ngecek pH ya. Betul nggak Pak? Kenapa alasannya? Ngecek. Ya. Terus solusinya gimana Pak? Tuku. Nah, kalau kita nanti insya Allah kalau kita nanti Anda mau beli nanti insya Allah kalau mau nanam insya Allah kita bisa sediakan untuk cek pH sebelum tanam. Insya Allah kita akan sama-sama bareng-bareng berjuang untuk supaya sukses petani di Banyuwangi tanam kita. Oke, sudah 2. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman dari petani yang oke.
Ya di sini Pak. Masih lulus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, langsung dari pokok permasalahannya Pak. Pertanyaannya sangat simpel Pak. Bagaimana diaplikasikan ke tanaman padi, tapi padi setelah umur 1 minggu. Terus pada umumnya di desa saya Purwodadi, padi itu setelah dipupuk enggak malah bagus, malah mati rambles. Terus begini Pak, di desa Purwodadi itu, di desa saya rata-rata petaninya itu pandai. Biasanya itu hanya teori di atas meja. Sampai saya ini punya alat pH itu Pak, saya usaha itu. Saya siang-siang nih, tak warak-warak nih, gak enak Pak sih belum tekon. Ayo kok benar dicek, gak enak Pak. Jadi terima kasih kepada produk Biobos, saya sudah percaya dan saya sudah pernah berhasil. Tanaman apa Pak? Tanaman cabai. Ini kepada teman-teman ini begini saja Pak. Menurut saya nggak perlu diadakan bentrok. Begini Pak, menurut saya, karena petani itu menurut saya yang penting saya percaya kepada Biobos. Buktikan saja, ya. Teman-teman tetangga biar tanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif bisa dijawab Pak Surya. Di padi Pak ya. Padi Pak ya. Belum. Ambles itu seru sekali Pak. Gimana nggak ambles ya, pertanian di atas minyak Pak. Ya kalau petani di sawah. Nah, jadi gini Pak, dalam aplikasi di tanaman padi itu Pak, kalau misalkan sudah umur 1 minggu Bapak menanam, itu nanti bisa digunakan Pak. Jadi digunakannya Biobos itu tahap yang benar ya Pak. Tahap yang benar itu pada tanah setelah pengolahan tanah. Nah nanti kalau ada produk asam humas ini ya, itu pada saat pengolahan tanah Bapak aplikasikan asam humas. Ya, aplikasikan asam humas pada saat membajakan tanah tadi. Nah nanti sebelum tanam, 3 hari sebelum tanam, Bapak semprotkan Biobos. Ya, nah setelah itu umur 1 minggu, Bapak semprotkan lagi Biobos. 1 minggu setelah tanam ya Pak. 1 minggu setelah tanam, disemprotkan lagi Biobos. Nah kapan digunakan lagi? Setelah umur 1 bulan, 35 hari. Ya, nah, setelah tanam, itu Bapak semprotkan lagi Biobos. Jadi cukup sampai di situ aja. Ini hanya 3 kali aplikasi, 1 kali aplikasi untuk bulan. Ya. Jadi seperti itu cara aplikasinya seperti itu. Tadi menggunakan pH meter itu penting Pak. Bapak nanti cek ya, pH meter itu, supaya Bapak bisa tahu kondisi keasaman tanah Bapak. Supaya nanti tidak sia-sia penggunaan pupuk. Oke, cukup Pak. Ya, terima kasih. Gimana Pak? Sudah puas? Karena Pak ini salah satu penguat, bukan kreatif Pak. Aman Pak ya? Oke, tapi sudah pernah pakai Biobos Pak di tanaman apa Pak? Di cabai dulu. Alhamdulillah berhasil nih. Oke, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah juga ya. Oke, kurang 2 lagi kita ada pertanyaan. Siapa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya meneruskan yang disampaikan Bapak Baju Merah tadi. Nah, jadi yang saya tanyakan kebutuhan waktu masa generatif vegetatif itu N-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Nah, itu yang perlu kita aplikasikan di lahan. Jadi pembeliannya saat kapan, umur sekian, kebutuhan N-nya berapa, K-nya berapa, juga B-nya berapa. Bisa saja. Terima kasih. Pak Faiz. Ya. Ya. Semoga Pak. Oke. Mungkin dari sisi dosis ya Pak ya. Dari sisi dosis. Ya. Nah, rata-rata kan petani ini dia hanya mengaplikasikan
dosis yang digunakan itu kadang-kadang suka tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, ya, tidak tepat aplikasi, ya seperti itu, atau tidak tepat dosis, gitu ya Pak ya. Nah, ini yang digunakan itu di awal itu. Nah, untuk masa vegetatif, ya kita butuhkan itu pupuk urea, ya pupuk N, ya. Artinya N itu bisa kita dapatkan dari mana saja, dari kotoran hewan, dari kotoran ayam juga kita bisa mendapatkan itu. Jadi di sini kalau misalkan dari sisi pupuk kimia itu tidak ada, ya artinya bisa kita pakai pupuk kandang dan lain. Nah, kalau di pupuk kandang, ya biasanya di awal itu kita hanya menggunakan 1 sampai 2 ton Pak, pupuk ayam, ya tapi yang sudah terfermentasi Pak per musim Pak. Satu musim. Oh ya sampaikan, ya mereka itu 2 ton. Nah ini harus yang sudah terfermentasi. Ya, kadang-kadang petani itu ngambil dari kandang, langsung aplikasikan ke kebun, betul Pak? Ya, akibatnya itu akan membawa virus terhadap tanaman itu sendiri. Artinya rusak itu. Ya, jadi nanti tanaman yang sudah kritik, tanaman yang nanti sudah layu, karena panas. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah pupuk ayam ini, kotoran ayam ini harus terfermentasi dulu, ya bisa menggunakan biobos, ya. Nah, itu nanti teknik fermentasinya bisa dijelaskan kembali. Hanya satu pucuk itu campur 1 liter air, ya. Nah, itu bisa disemprotkan kepada 1 ton pupuk kandang tadi, ya. Nah, itu bisa menghasilkan N, tapi setelah fermentasi itu selama 7 sampai 14 hari. Ya, didiamkan tutup terpal rapat. Nanti dibuka, ya seminggu sekali kita lihat supaya udara panasnya keluar. Nah nanti yang diaplikasikan itu setelah pupuk ini sudah dingin, baru kita bisa aplikasikan. Nah itu di tahap vegetatif. Ya, kalau misalkan tidak ada pupuk kimia, kalau ada pupuk kimia bisa gunakan pupuk kimia. Biasanya hanya 1 kintal sebenarnya. Pupuknya itu dibutuhkan. Tapi kalau nanti menggunakan biobos ini, kalau bisa kurang 50% saja Pak, ya hanya 50 kilo saja. Untuk semua tanaman. Kenapa? Untuk tanaman apa? Tadi yang Bapak bilang ya, untuk tanaman yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kemudian untuk masa vegetatif memang dibutuhkan P dan K. Nah, P dan K itu dibutuhkan. Nah, itu biasanya kita dengan penyiraman ini di hari yang ke 15, ya, 15 hari setelah penanaman itu kita bisa siramkan. Tadi yang pertama kita kasih waktu pengolahan tanah lah. Nah hari ke-15 kita berikan lagi. Nah itu untuk kebutuhan nanti bagaimana mereka. Jadi di dalam sini ada materi yang bisa menghasilkan P, menghasilkan P. Atau Bapak bisa tambahkan dengan MPK. Ya, MPK sudah sama Pak, dengan dosisnya juga sama. Bapak hanya cukup sedikit saja, kira-kira 50 kilo saja sudah cukup Pak. Ya, kebutuhan MPK-nya. Nah itu untuk menambahkan sedikit, tapi dengan bersamaan dengan pupuk biobos Pak. Dikasih waktu 3 hari setelah pupuk MPK. Ya, 3 hari setelah Bapak memberikan MPK. Jadi itu Bapak bisa cairkan dulu di air, larutkan dulu, baru Bapak siramkan. Ya, lalu 3 hari kemudian bisa menggunakan pupuk biobos. Ya, selanjutnya nanti siap 1 bulan ya, kita cukup 3 kali Pak. Ada lagi Pak? Ya, masalah saya dulu. Sudah Pak. Kalau enggak sudah dibalik. Oh ya sudah. Baru. Oke ya. Kembali. Ini perwakilan dari ibu petani. Oh Bapak. Selamat sore. Sore. Ini saya mewakili. Saya mau tanya masalah tanaman cabai pisang. Itu cara aplikasi pemakaiannya itu dari awal itu bagaimana? Gitu aja. Terus pemupukan dari 0 sampai pembuahan itu berapa kali? Gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Jadi cara aplikasinya yang baik untuk KW adalah itu pada saat pengolahan tanah, ya. Nah, nanti pada saat pengolahan tanah sama itu berikan namanya nanti asam umat yang ada nanti dari produk dari aliansi baru, nanti asam umat itu nanti bisa diberikan pada saat pengolahan tanah. Itu butuhnya 1 hektar itu 4 liter, hanya 4 liter saja hanya sekali pakai di pengolahan tanah, ya. Nah, kemudian biasanya cabai itu pakai mulsa kan ya, cabai itu kan bisa pakai mulsa ya. Nah, kalau itu biasanya pupuk kandang kan di bedengan itu udah disebar gitu. Ya, kalau menggunakan pupuk kandang ya, sudah disebar, baru semprotkan sama biobot, ya, disemprotkan biobot 2 liter itu 1 hektar. Ya. Nah, itu disemprotkan. Nah, setelah disemprotkan, ditutup mulsa, tapi belum dilubangi, masih ditutup dengan mulsa, ya, biarkan sampai nanti dia menyerap dan itu harus basah. Ya, harus basah sampai dia tutup apa. Nah, kemudian di hari kemudian itu bisa melubangi, ya, baru melubangi. Nah, setelah itu baru 3 hari kemudian itu bisa tanam. Nah, nanti umumkan berikutnya setelah 2 minggu penanaman, ya, 2 minggu setelah penanaman, kemudian untuk berikutnya itu bisa setelah 1 bulan setelah sudah cukup treatment di awal itu aja, ya. Nah, selanjutnya tinggal itu panen, menunggu panen saja. Ada lagi? Iya. Setelah tanam bibit. Berapa kebutuhannya Pak? Apa? Berapa kebutuhannya per hektarnya setelah 1 minggu? 2 liter. 2 liter. Setelah tanam. Setelah tanam 1 minggu itu setelah benar-benar nilai sudah semprot sama pipa. Dia disemprot selama. Ya, tapi 1 liter seperempat tanah nanti ikut sama plastik. Bukan. Setiap aplikasi itu 2 liter. 2 liter. Setiap aplikasi 2 liter per hektar. Ya, 2 liter per hektar. Ya. Jadi waktu sebelum tanam, ya. Nah, setelah tanam, nah kemudian 1 bulan lagi setelah tanam, 1 minggu setelah tanam, 1 bulan setelah tanam. Ya, jadi itu. Jadi akhirnya 2 liter. 3 kali. Ya. Oke, tadi sudah dipahamkan. Jadi hitungannya 2 liter tadi per hektar ya, bukan uang nang rawon 2 liter. Ya nggak apa-apa jadi. Gak ada besi Pak ya? Baik, gak ada besi ya. Jadi gini, kelebihan dari biobos ini dia tidak ada overdosis, ya. Nggak usah takut kelebihan, nggak usah takut nanti kena kulit atau kena mata, itu terminum pun tidak masalah. Ya, karena kandungannya adalah probiotik. Takutnya dompetnya yang kena virus. Bakteri yang baik. Takutnya dompetnya yang kena virus. Oh, dompetnya kena virus. Mudah-mudahan kamu, karena kan tadi hasil panennya naik. Dan ternyata ada masih waktu Pak, masih waktu sedikit, kita 3 menitan. Mungkin ada 1 pertanyaan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Edi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini yang mau saya tanyakan Bapak, kebetulan sekarang saya tanam semangka. Setelah semangka ini saya mau ganti ke pepaya. Yang mau saya tanyakan bagaimana pengambilannya, karena untuk pepaya itu informasinya untuk jangka panjang bisa praktisnya 2 tahun. Untuk pengambilan pertama maksudnya yang pertama itu lahan, setelah itu berapa kali bisa saya aplikasikan dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Kalau saya lihat di dosul kan kita harus sistem becek 4 mata arah itu ya, dengan berapa tajuk itu mau penjelasannya Bapak. Terima kasih. Jadi supaya itu masuk ke dalam
tanaman tahunan itu ya, yang memang itu hidupnya. Nah, aplikasinya itu ya, untuk tanaman tahunan tadi seperti saya sampaikan, itu di 3 bulan pertama itu setiap bulan. Nah, kemudian di bulan ke-3 selesai, dilanjut di bulan ke-6, ya. Kemudian di bulan ke-9 dan di bulan ke-12, ya. Jadi 3 bulan berturut-turut setiap bulan. Kemudian setelah 3 bulan itu kan 3 bulan sekali. Aplikasinya seperti itu. Ya, nah nanti ibu untuk mengaplikasikannya, kalau misalkan itu pakai PP, ya, karena pepayanya pakai PP-nya, nah itu nanti di setiap sekitar batang akar tanaman saja, ibu bisa buat, ya. Kita ada tanaman, ibu bisa bocor aja, seperti itu. Ya, tapi jangan lupa nanti pakai asam lima juga, supaya nanti kondisi tanahnya itu netral dulu. Jadi gimana? Prinsipnya adalah bakteri ini bisa bekerja kalau kondisi pH tanahnya netral. Ya, kenapa saya anjurkan pakai asam lima tadi? Supaya aktivitas bakteri ini dia normal. Gitu. Jangan kita siramkan ke tanahnya asam, akhirnya dia tidur lagi, bakterinya tidak bekerja. Karena bakteri itu dalam kondisi asam, dia akan normal, tidak aktif. Ya. Kalau kondisi basah pun, dia juga tidak aktif, dia juga akan dorman. Nah, dia akan aktif di kondisi dia netral. Jadi kondisi itu yang harus dijaga adalah kondisi tanah, pH tanahnya, itu yang harus dijaga. Ya, jadi aplikasi untuk tanaman papaya tadi cukup ibu lakukan tadi untuk 1 tahun itu sekitar 6 kali untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Per hektar itu 2 liter. Pokoknya setiap aplikasi per hektar itu 2 liter. Karena itu nanti akan dilarutkan dengan air sebanyak 200 liter. Jadi setiap 2 liter itu dilarutkan dengan air 200 liter, itu cukup untuk 1 hektar. Oke, tepuk tangan dari ibu buat kita semuanya. Nah, mungkin itu teman-teman di sini mungkin bapak, kenapa kok pakai gabus kok belum maksimal? Ternyata pH-nya mungkin rendah. Karena pH rendah akhirnya tidur maneh. Jadi bakterinya apa? Turun maneh. Itulah ketika nanti kalau kita tahu pH-nya harus normal dan kabar baiknya. Ini ada nanti insya Allah akan ada beberapa baru namanya Bebus Depan lah ya. Bebus Depan itu salah satunya untuk mempercepat supaya pH-nya tadi tidak yang masih rendah masih bisa stabil atau normal, betul Pak? Tapi dijelaskan sedikit aja Pak, sedikit. Untuk penetratan pH, karena kalau untuk penetratan pH sebenarnya pakai kartu pertanian dolomit pun cukup bisa. Tapi kebutuhannya kan harus berapa banyak? Nah, kalau kebunnya itu di pinggir jalan, oke, bisa diaplikasi. Tapi kalau sawahnya lebih tengah danau, bagaimana mau berkarung-karung ya Pak ya? Ya, itu minimal 1-2 ton kebutuhannya untuk disebar di lahan 1 hektar. Gitu. Tapi kalau ini hanya cukup 4 liter aja, itu hanya bawa 4 liter begini, 4 liter step 1 ini, dia bawa resek aja udah selesai. Ya, jadi 1 botol step 1 itu nanti dicampur dengan 50 liter air. Atau setiap 1 liternya dikasih 2 tutup. Ya, hanya itu saja aplikasinya. Ya, hanya di awal saja, 4 liter hanya di awal. Sekali saja menggunakan itu. Nah, selain untuk menetralkan pH, dia juga bisa mengikat logam-logam berat. Ini yang menjadi kendala tanah itu dari menjadi keras itu karena banyak sambungan logam-logam berat. Nah, kemudian akan meningkatkan KTK juga. Tukar kation itu fungsinya apa sih KTK? Nah, itu untuk membuat tanaman menjadi langsung makan, ya, kemampuan untuk menyerap nutrisinya itu masih besar, ya. Nah, selain tadi ya, kalau ibaratnya manusia, selain asam lambungnya sudah netral, nafsu makannya juga naik. Ya. Nah, otomatis pertumbuhan tanamannya menjadi optimal. Ya, nanti ditunggu saja Pak produknya, insya Allah minggu depan sudah hadir. Oke, alhamdulillah sekali. Sekali lagi mohon kiranya kelas tepuk tangan Bapak Ibu buat beliau. Kalau jangan pernah disebut-sebut untuk datang ke sini ya Pak. Kalau berbagi dengan kita, kalau juga apa namanya teman-teman di sini nanti setelah kita ketemu nanti setelah itu tanyanya langsung maju ya, langsung jadi satu kita kan ya. Apalagi kalau bulan puasa banyak malaikat banyak mengaminkan. Penyakit-penyakit kalau bablas, saya sebut bablas.
Oke, tepuk tangan dan kami persilakan untuk duduk lagi. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.